Ya, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berjumpa lagi dengan Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Agama Islam STI Sabili, program studi Hukum Ekonomi Syariah yang beralamat di Jalan Gagak nomor 15, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133. Sebelum memulai, kita awali dengan beristiadah dan mengucap basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-14, ya, sebagaimana telah disampaikan di pertemuan ke-13, bahwa mata kuliah Hukum Tata Negara ini, ya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan perbedaan antara sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Artinya mahasiswa dan dosen bersama-sama sebagai insan cendekia menerapkan dalam arti kurikulum OBE, Outcome Based Education. Agenda kita kali ini tadi dibuka sudah, ya. Kemudian awal materi, inti materi, kemudian nanti ada ice breaking, dan kita diskusi, terus interaktif, media website, dan nanti ditutup pada perkuliahan ini. Baik, melanjut ke acara berikutnya, yaitu di sini Bapak ada apa, kata-kata orang bijak, ya, tiada kesuksesan tanpa disertai ikhtiar. Ikhtiar yang baik adalah yang disertai doa. Bahkan Khalifah Ali radhiyallahu anha berpesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Hadis keutamaan menuntut ilmu. Sesuai di PMK dan CPL yang hendak dilalui oleh kita, di sini mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan perbedaan antara sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan. Artinya mahasiswa dituntut di zamannya untuk senantiasa mampu menjadi jembatan, ya, jembatan bagi ilmu seseorang kepada orang lainnya, agar semua manusia itu ketika menuntut ilmu, apa yang dipesankan oleh Rasulullah, mampu menuju surganya Allah sesuai hadis riwayat Muslim. Ya, sistem pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan negara di sini Bapak cantumkan, ya. Menguasai hukum tata negara meliputi pengertian isi HTN, administrasi negara, peradilan tata usaha negara, kemudian juga paradigma teori dan landasan hukum tata negara Indonesia. Ya, di sini mahasiswa dituntut aktif untuk berdiskusi, mendiskusikan apa yang menjadi eh, pemahaman, apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, kemudian juga tolak ukurnya adalah kemampuan akhir. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan perbedaan antara sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Ya, artinya pembagian dan pemisahan kekuasaan adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Artinya prinsip ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga atau individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Jadi ada tiga sistem, eh, maksudnya ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif. Nah, di antaranya pembagian dan pemisahan ini supaya tidak bertumpuk, gitu, kekuasaan itu di satu lembaga tersebut. Ya, ya, baik.
Kemudian juga dalam sistem pemerintahan yang demokratis, cabang-cabang pemerintahan ini harus saling mengawasi dan menyeimbangkan atau check and balance ya. Kemudian serta pemisahan antara negara dan bisnis ya. Jangan ada lahan bisnis kemudian itu menjadi dalih seseorang untuk mengeluarkan kebijakan. Ya. Nah, artinya di sini ditarik kesimpulannya, pembagian kekuasaan ya merujuk pada pembagian tugas dan kewenangan antara cabang-cabang pemerintahan ya, antara legislatif, yudikatif dan legislatif ini bersama-sama mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara ya. Kita lihat di landasan hukum ini sesuai konstitusi, landasan konstitusionalnya itu Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 2, 3, pasal 25, 21, pasal 20 dan 22. Contoh eh, negara ya, negara maju diantaranya ada Amerika ya, Amerika Serikat, Inggris, kemudian Perancis, kemudian juga negara kita di Indonesia ya, yang eh, memakai kekuasaan pemerintahan tiga cabang ya, apa yang di tokoh dari pemisahan dan pembagian kekuasaan atau separation dan distribution of power ini adalah John Locke dan Montesquieu ya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai penghangat dari pertemuan perkuliahan ini ya. Bapak mengadakan ice breaking ya, yaitu bagaimana menempatkan posisi sesuai eh, kedudukannya. Jadi antara kedudukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini mereka sama-sama berperan. Nah, artinya nanti ya kalian sebagai mahasiswa mencoba mengeksplor sejauh mana kemampuan daya tangkap apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi ya, peran-peran legislatif ini diperankan oleh siapa, dilaksanakan oleh siapa. Tentunya di sini ada MPR, DPR, dan DPD ya. Kemudian yudikatif ini ada MA, MK, dan KY, Komisi Yudisial. Eksekutif berarti ada presiden, wakil presiden, dan staf-staf pembantu-pembantunya ya. Oke, disediakan. Nah, kemudian Bapak juga menyediakan kuis interaktif Mentimeter ya, untuk mengukur daya jelajah kalian sebagai mahasiswa. Di sini Bapak sudah menyediakan link ya. Nanti diisi ya. Coba diisikan menggunakan gawai atau misalkan HP ya, smartphone yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, rekan mahasiswa, saudara-saudari ya. Nah, bisa juga menggunakan barcode di sini Bapak sudah sediakan, ungkapkan berupa kata-kata setelah berdiskusi dan pembelajaran. Dan juga nih Bapak sudah menyediakan ya, bagaimana perasaan Anda setelah menerima pembelajaran. Apakah senang, gembira, bagus, semangat, bijaksana ya. Nah, yang berikutnya di sini juga sebutkan kata-kata ya, satu kata ya tentang hukum tata negara. Kenegaraan ini udah muncul ya. Ini parlemen ya, supremasi. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Bapak dalam kesempatan pertemuan perkuliahan ini. Tadi di awal kita memulainya dengan beristiadah dan kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberi rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersama saya Andri Prasetyo SHMH di email prasetyoandri521@gmail.com. Terima kasih. Mohon maaf atas segalanya, atas segala kekurangannya. Billahi sabil haq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.